Kita kalau misalkan lagi sholat lebaran gitu, sholat id, lagi sholat id, nanti teman-teman saudara-saudara keluarga kita yang Kristen, mereka masak. Kalau kelentongan tuh bangun dan. Bangun, orang ibu posisi Bagi kita umat Muslim diwajibkan di umur berapa puasa? Udah mulai kita aja nih. Ya karena bagaimanapun Muslim adalah saudaraku dan bagian dari aku kan berarti. Wih keren banget jawabannya. Kasih tawaran, abang kalau masuk Islam, abang udah pasti surga. Tawaran tuh. Itu adalah yang terbaik. Di bulan Ramadan ini, ku bersama Ijal menunggu waktu berbuka. Di bulan Ramadan ini, ku bersama Ijal menunggu tarawih. Aku kan berjanji, ku akan tepati puasa ini. Oh, aku kan berjanji, ku kan penuhi kewajiban. Ya, bulan puasa. Bagus. Tadi tuh. Mantap. Bulan Blewah. Melon. Kok Bulan puasa ini. kok bisa bulan puasa malah minum es ijo? Apa ini, Bang? Hah? Ini. Kenapa minum? Bulan puasa. Kok bisa? Orang nggak ada toleransinya ya, Bang ya? Nggak boleh bulan puasa. Kau lebih pemarah, jadi ini yang lembut. Alah. Dia terlalu menjiwai marahnya loh. Emosinya udah dari dulu kayaknya udah dipendem. Nggak bisa kayak gini nih. Ini jokes legend tapi masih works. Astagfirullahaladzim. Oke, aku salah. Gini. Ya udah nanti begitu beduk langsung nanti aku traktir es teh Starling. Mari kita kenalan dengan Gosada, Jenda Sadana, Hijau Papua. Gosada, memang jenaka. Gosada, jodoh duanya. Kocak. Starling semangatnya boleh, tapi ada blocking di sini. Iya. Ini karena ada blockingnya. Iya. Tapi kok operasi plastik? Bukan bang, ini saya magang gantiin senior saya lagi dinas luar kota. Berapa sih gaji Starling ini? Magang saja. Saya magang di sini gantiin senior saya. Oh bisa magang. Bisa, ya udah saya ambilin pesanan abang-abang dulu. Saya menghilang dulu. Wah, dari mana dia? Betul, ada lagi. Wah, tiba-tiba ada. Tiba-tiba ada. Dari mana? Tiba-tiba suddenly saya dari dapur. Oh, dari dapur. Bawa apa ini? Bawa apa aja tuh? Ini masa saya bawa. Udah anak magang ya bawa begini tuh. Wis, untung saya pengalaman. Bercanda si abang. Namanya es kurcaci. Oke, aku jelaskan dulu boleh? Kan kami belum nanya. Oke. Saya minum dulu kali ya. Saya minum dulu boleh, Bapak Bos. Ini tadi namanya apa? Es kurcaci. Oh, wajar. Kenapa tuh? Wajar sih, kurcaci ya. Iya. Bukan nama yang ini. Unik, Ya. bukan Nggak ada nama varian yang aneh dan Iya. ada kok menu-menu lain juga kok. Bagus. Memang kurcaci ini Memang mah. kurcaci. Yaudah, Wajar. saya pulang saja ya. Saya tidak berguna di sini. Kenapa kurcaci namanya? Oh gitu. Es teh, kurma, laci dan cireng. Karena bulan puasa. Jadi ada panjangnya belakangnya. Ada cireng. Iya. Ada itunya. Gitu bang, bedanya. Makasih Starling Terima kasih, magang. saya pamit dulu ya. Thank you. Kalau SOP-nya sepedanya dibawa nggak ya?
Di bawah. Di bawah. Di bawah. Oke, saya pamit dulu. Siap, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, Panjang feelingnya bagus. Bagus feelingnya. Kita berbuka tuh sama yang manis-manis dulu. Nah, itu Senyumanku. jokes dulu. Langsung batal. Oh, langsung lah. Langsung batal deh. Marah-marah. Ini bisa. Udah gak marah. Bisa dong. Susah kali ini aja kok. Gampang kan? Ini katanya ganjil Bang Jenda kalau begini. Tradisinya begitu. Bang Jenda pernah denger gitu nggak? Ganjil. Jadi kalau makan kurma itu sunnahnya ganjil. Sunnah itu kan kalau dilakukan berpahala, kalau enggak apa-apa. Karena ada dalilnya innallaha yuhibbul witro. Nah, Sesungguhnya Allah tuh menyukai yang ganjil. tuh. Oh, memang ada itu. Ada, Innallaha dalilnya yuhibbul ada. witro gitu. Iya. Aing jadi Ini usah Ijal, beneran. ini Ijal pasti dipikirin betul karena tayang. Enggak, tapi beneran. Iya, Innallaha makanya. yuhibbul witro itu Allah Bener. menyukai yang ganjil gitu. Kita makan bertiga pun ini ganjil. Oh iya, baik ini. baik. Oh. Sesuatu yang baik. Bentar. Sebelum kita lanjut, kita tadi lupa baca doa buka puasa ya. Ketahuan banget kalau ini tappingnya jauh sebelum. Iya, bener. Kita insertin ya, kita Iya. doa buka puasa. Ada Iya. doa buka puasanya, Bang. Makasih udah dibukain, Bang. Walaupun nanti editornya tidak akan mengembalikan ke sini. Gak apa-apa, yang penting kita ada ininya. Iya. Kita doa buka doa, puasa dulu. doa buka Jan. bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kau kecil di mana sih, Jal? Di Makassar saya. Oh, di Makassar. Di Oh, Makassar. masa kecilnya di Makassar udah nggak di... Kelas 4 di Papua, sampai kelas 4 di Papua, kelas 5 sampai lulus di Makassar, terus SMP, SMA, kuliah di Bandung. Wah bener-bener Pindah-pindah beda-beda ya. Pindah-pindah dan Bandal udah lama kau dulu udah. kayaknya. Iya. Bandal sering dipindah-pindahin gitu ya. Oh, Bandal itu apa? bandel. tuh Apa? Kayak motor gitu lah bandel. bukan bandel mesin. Maksudnya kau siswa nakal kali sering Enggak, dipindah-pindahin. enggak. Kalau nakal enggak. Kalau nakal enggak. Kenapa dipindah-pindah kau? Orang tua suruh. Mohon maaf, mungkin di Papua kan di timur pendidikannya rada lumayan Nggak kurang. banyak opsinya. Nggak banyak opsinya. Nggak banyak Opsi. pilihan. Jadi coba deh ke Makassar, pas nyampe di Makassar udah lulus SD, nanggung nih kenapa cuma di Makassar, udah sekalian lah ke Jawa gitu. Harapannya supaya kau punya wawasan yang lebih luas. Lebih luas. Wah, Gitu. bagus bener tuh, mantep tuh. Oh, berarti ngerasain nih beda-bedanya Kultur puasa, ya? Iya. Puasa di Papua, di Makassar, di Bandung. Apa tuh bedanya, Jal? Waktu kau kecil di Papua? Di Papua nih, sumpah, teman-teman kalau di Papua ya, apalagi kalau lagi masuk-masuk pas Lebaran, itu teman-teman yang Kristen datang ke rumah-rumah teman-teman yang Muslim, yang kan di sana tuh hampir semua rumah Muslim tuh dibuka, open house gitu. Nanti ada anak-anak Papua yang Kristen yang apa, datang aja, cuman ngucap salam assalamualaikum, dikasih bingkisan, dikasih Fanta, dikasih minuman. Cuman ngasih salam doang. Salam doang. Jadi jadi nggak heran kalau misalnya kalau ke Papua tuh, di Papua tuh keliling ke rumah orang, ada anak-anak kecil bawa tas, isinya tuh minuman, makanan, habis datangin ke rumah-rumah orang. Kadang ada yang ngasih uang. Padahal anaknya juga belum tentu Muslim juga. Kelihatan banget bukan Muslim, malah pakai kalung, ada kalung salib. Cuman itu tadi toleransinya tinggi. Ya. Aku pernah ngeliat juga tuh ada anak kecil dimarahin. Kok bisa ini nggak ke sekolah minggu? Kami Muslim. Oh ya sudah kalau begitu. Maksudnya Itu, ya kadang ada itu. yang apa ya saling mengingatkan lah kalau kebaikan tentang agama. lah Betul. ya. Itu kalau di Papua. Kalau di saya punya kampung di Wamena, tolerannya lebih tinggi tuh. Kita kalau misalkan lagi sholat Lebaran gitu, sholat Id, lagi sholat Id, nanti teman-teman saudara-saudara keluarga kita yang Kristen, mereka masak. Oh masakin. Masakin. Jadi beres kita sholat, dan nanti sholat Id bareng. Sholat Id bareng, bukan sama yang Kristen ya. Maksudnya sholat Id, beres sholat kita makannya bareng sama yang Kristen. Ngumpul semua tuh di situ. Ngumpul semuanya. Nanti dibalik lagi begitu perayaan Natal, dibalik teman-teman Muslim yang masak. Nanti teman-teman yang ibadah fokus ibadah. Iya, yang ibadah fokus ibadah, nanti beres keluar dari gereja,
Nah, makan bareng lagi. Gitu tuh kalau di kampung tuh. Kalau di timur sih memang kita udah sampai tuh ke Jakarta, toleransinya teman-teman di timur Indonesia itu memang patut diacungi jempol lah gitu. Gimana mereka saling membackup bahkan nggak hanya dalam momen keagamaan, sebenarnya memang sistem kekerabatannya di sana kan solid banget tuh kalau di timur. Jadi momen apapun, momen berduka, momen bersuka, apalagi momen hari raya tuh pasti saling backup. Nah kalau Mas Dana kan di kampung, di dusun. Iya Bang Cenda. Itu kecilmu puasa tuh gimana? Ada nggak dibangun-bangunin pakai sound gitu kalau kayak di Jakarta? Afwan, ana angkat kaki. Iya, Afwan, langsung Afwan. langsung. Afwan. Langsung. Antum Jadi lanjut. kalau ngobrol harus angkat kaki memang. Enggak juga. Ini kan maksudnya pengen bersila dia. Afwan. Nah, kalau aku di waktu kecil dulu sih sejujurnya yang karena masih di kampung dan di eraku kan 90-an Bang. Masih menemui itu menurutku generasi millennials itu generasi yang menjumpai transisi teknologi banget. Apa orang keliling pakai kentongan. Oh, iya. Belum yang pakai sound keliling. Iya. Kalau di sini kan udah banyak tuh. Apalagi pakai sound yang terus sampai gempur Hancurin dinding jalan, tuh iya. nggak mungkin. Hancurin jalan, iya. Belum ada. Sonorek. Sonorek itu belum musim. Kalau kelentongan tuh bangun dan. Kentongan apa? Pakai kentongan tuh dibangunin sahur bangun. Bangun. Orang ibu posisi dang. Begitu bangun ibu keliling dulu kan. Masa gitu? Enggak dong. Ya kan rame Bang. Kebetulan kamarku juga yang pinggir jalan. paling dekat ke jalan. Jadi di kamarku tuh depan rumah. Ngabuburit waktu aku kecil tuh beneran main macam-macam kayak Tinopoi. Tinopoi ada nggak? Tinopoi itu apa? Tinopoi itu yang genteng disusun. Oh. Jadi rumah tuh. Jadi tembok Cina. Nanti disusun terus dihancurin kan? Terus dihancurin biasanya pakai bola. Iya. bola kasti, Iya. Masih ngerasain tuh kita main Ada tuh. di tempat kalian ada nggak? Ada. Apa namanya? Bentek apa? Bukan Lupa benteng. aku namanya, bukan Iya, benteng. tapi Iya, main. ada. Kadang kalau main. bola Saya tenis SD yang main. nggak ada kami pakai plastik digulung. Digulung pakai karet, Oh, pakai dikaretin. karetin. Iya. Iya. Miskin ini. Wow. Abang pernah nggak ngerasain kayak main bola terus nyuri waktu buat minum gitu? Oh enggak sih, aku takut Allah soalnya. Padahal dia tadi mau nyari aliansi loh. Oh iya nyari temen ya. Enggak tahu saat itu tuh aku kayak ya namanya bocah sih ya wajar ya, cuman enggak tahu saat itu mungkin ajaran agama tuh entah kenapa waktu dari aku kecil tuh nempel banget. Oh kuat. Aku tuh anaknya kayaknya terlalu berusaha strict gitu. Ya bandel-bandelnya mah ada tetepan ya pasti ya, cuman kayaknya aku seingatku puasa tuh kayaknya takut gitu kalau nggak selesai gitu. Oh, tipikal anak-anak yang rajin, anak-anak yang baik. Ya. Nggak asik lah pokoknya. Biasanya begitu ya. Yang kalau dimintain jawaban nggak mau ngasih gitu ya? Enggak? Ngasih. Oh ngasih. Cuman ku salahin. Enggak dong. Tapi iya sih kalau dari gaya-gayanya sih iya. Enggak. Bocah-bocah yang pinter gitu. Ya aku ya paling berusaha nggak curang, berusaha nggak apa. Itu aku dari kecil berusaha begitu. Terlalu lurus nggak tahu Terlalu kenapa. lurus Ya. ya. Mungkin kayaknya karena aku tuh ngaji dari SD kelas 1 udah langsung diminta ngaji. Oh. SD kelas 1. Aku ngaji tuh ngaji itu kan belajar baca Quran ya Bang ya. Sebenarnya itu belajar baca Quran, terus nanti juga jadi bisa baca Qurannya kan. Kalau di Muslim tuh Iya, Iqra. Nah itu ngaji tuh sama papi sama mbah. Papi manggilnya juga. Dia memang papi. Dia memang Pantes papi kita nih. dibilang miskin tadi wajar. Betul. Emang papi. Emang dia berapa kali ngobrol sama aku dia papi. Makanya tadi aku nggak langsung jadiin jokes tuh karena memang dia papi. Papiku namanya Culo, papi Culo. Mbah sama Jadi, papi. Mbah, papi sama aku tuh ngaji di tempat yang sama. Dengan gurunya private kan. Oh. Datang ke rumah tuh berarti. Gurunya Atau private kamu datang rumah ke tempat gurunya? mbah. Oh. Nanti aku sama papi datang ke tempat mbah. Terus kita ngaji bertiga. Jadi satu guru tapi generasinya 3. Karena papi juga baru belajar belajar ngaji setelah tua.
Mbah juga baru belajar. Oh Mbah enggak, Mbah lebih ke najemin aja terus tetap bisa ini gitu. Tapi papi tuh belajar baru tua. Jadi aku hitungannya sama papi belajarnya bareng. Ini aku baru sebut di kos Adam ini. Aku nggak pernah cerita di mana-mana. Keren. Nggak terlalu spesial ya? Oke. Thank you. Tapi Bang Janda pernah puasa nggak? Pernah nyobain? Puasa, sampai sekarang aku puasa malah. Intermittent. Tapi di luar intermittent maksudnya ya Diet, aku buat pernah. diet. Oh, buat dia. Iya, tapi aku kalau di Nasrani juga ada puasa, cuman dia memang nggak ada bulan dan biasanya kalau aku lebih ke misalkan lagi pengen sesuatu terus kita doain, terus kita puasa juga biasa kayak gitu. Aku kalau teman-teman aku misalkan lagi puasa waktu kecil banget ya, itu ada temanku yang dikasih duit sama orang tuanya karena dia berhasil puasa full. Full 30 hari. Nah, aku full 30 hari apa sehari? Full sehari. kalau hari itu full dikasih Iya, gitu. soalnya ada tuh. Nah, aku dapat karena ikut sahur sama mereka, orang tuanya tahu tuh. Jadi pas dibagi mungkin karena aku duduk depan pintunya dikasih juga nih Jenda juga dapat gitu. Jadi aku mencari itu sekarang kayaknya udah nggak ada tuh. Apa uangnya apa orang tuanya? Bukan kayaknya yang ditanya bukan gitu deh Jal. Bukan gitu ya momennya. Bang Jenda juga kayak gak ada pilihan tuh mau orang tua. Oh harus milih. Nah, di umur berapa sih puasa itu bagi Diwajibkan ya. iya bagi kita umat muslim diwajibkan di umur berapa puasa? Udah mulai kita aja nih. Ya karena bagaimanapun muslim adalah saudaraku dan bagian dari aku kan berarti. Wih, keren banget jawabannya. Karena kalau enggak kita nanti keluarga aku, oh kok udah pindah juga gitu. Pertanyaan yang bagus gimana Tat? Wow, Ustadz. Wow, Ustadz. Lah, kalau diwajibkan sebenarnya pas sudah balik kan. Jadi pas sudah Diwajibkan. pulang, Balik dong. Balik. maksudnya balik itu pas apa? Udah dewasa. Udah dewasa. Logikanya udah jalan. Oh, berarti ketika ada anak kelas 1 SD dia puasa sebenarnya itu latihan menuju dia balik tadi. Latihan, betul. latihan, betul, latihan. Training dulu. Makanya wajar kalau ada yang ngasih reward orang tuanya. Betul. Karena kan sebenarnya kan gimana kalau tiba-tiba kayak nggak puasa tiba-tiba wajib gitu kan kaget dia. Dilatih dulu makanya ada pembiasaan dulu. puasa setengah hari makanya. Nah, saya dulu sering. Tapi bilang ke orang tua puasa sehari full. Oh iya. Iya. Supaya ini kelihatan kayak Hebat. hebat. Tapi orang tua saya tidak tahu sampai sekarang. Kayaknya kalau dia nonton dia baru tahu. Saya sering tidak puasa, Mama. Astagfirullahaladzim. Mama juga ngelihatnya kayak dikira mama nggak tahu. Kamu kira kurma di kulkas mama nggak hitung? Aduh. Aku kurma kalau buka puasa tuh wajib kurma enggak kan? Enggak, makanan bebas. Makanan bebas. Favoritnya kalau kau nih favorit buka puasa tuh makanan Kalau di Makassar, saya suka banget ada namanya Jalan Kote. Jalan Kote ini kue ya? Itu Oh dading, bukan kayak pasta. Bakwan ya? pastry, Itu sedikit lagi. kue ulang tahun. Apa jalan kote? Jalan Kote. Masa nggak ada yang tahu? Bentuknya apa? Pasta kayak pasta gitu. Kayak pasta. Oh, Pasta mie, kayak ini mie. dong, mie dong. Bukan. Pastel. Pastel. Oh, iya. kue yang pastel. kayak setengah. Tapi dia yang lebih tebal ya? Dia lebih tebal ini kulitnya. Kalau yang lebih Setengah. tebal tuh yang Manado, beda lagi. Itu Panada. Oh, panada. Itu Setengah Panada. lingkaran. Iya, setengah lingkaran. Pinggirnya ada bordirnya tuh. Iya, itu. Iya. Itu. Nah, di sini dibilangnya pastel. Kalau di Makassar dibilang Jalan Kote. Jalan kote itu pastel. Isinya apa? Isinya telur, mie, Oh, sama. terus Sayuran. Cuman lebih nggak tahu kenapa ya. Kalau di Makassar enak banget tuh. Kok Kalau kayak Makassar beda tuh. gitu rasanya. Beda. Aku juga suka itu tuh. Kalau buka puasa aku suka itu. Maksudnya kalau teman-teman itu kan buka puasa bareng-bareng tuh biasa selalu ada pastel tuh biasa. Itu nanti ditaruh di potek-potek, ditaruh sama bihun biasanya, baru disiram bumbu kacang. Oh. Iya, kalau nggak dimasukin dalam Nah, bumbu itu kacangnya. enak kali tuh. Iya. Kalau aku sih Gitu. buka puasa Paling enak. paling suka. favorit tetap kolak sih. Oh, Kolak tuh iya. kolak pisang, Kolak pisang. kolak ubi, Iya. kolak waluh,
Kalau walu apa? Walu Ada tuh ini labu. pumpkin. Apa sih? Oh, labu. Okay, I'm Labu. sorry, I don't know. Pumpkin, I don't know. That's why. Aha, ke momen. That's why. Salah memulai itu tadi salah. Jadi aku kolak. Yang penting ada isi-isinya itu deh. Kayak kolang kalingnya juga. Ya, ada kolang kalingnya ya. Pokoknya Kolang kalingnya enak lengkap tuh. aja Ya, gitu ya. tuh kayak lega gitu bang, mengobati puasa seharian gitu. Aku tuh langsung wah gitu udah langsung seger gitu. Itu kalau di umumnya itu ya. Kalau saya di Makassar Jalan Kote, kalau di Bandung tuh ada namanya candil. Oh, Candil. vokalis band. Oh, waktu dibuka gondrong memang. Kenapa ada bubur vokalis? candil kan maksudnya? Ada vokalis band serius. Ini kan Gen Z bang, nggak tahu lah. Ini kan Gen Z. Kita ini 3 generasi yang beda loh. Candil itu vokalis band serius. Ada band namanya serius. Saya nggak Terus tahu. ada vokalisnya candil gondrong gitu. Yang engkau lah Suaranya tinggi. sayangku. Ah, itu tahu. Oh itu. Bukan itu. Tiada yang lain Ngomong Judika. Oh iya. Aku udah main iya aja. Langsung. Ini tuh yang ini loh. Engkaulah puja. Dong itu Judika. Ya kan? Daripada musik metal lebih. Ini loh. Rocker manusia. Oh, ya tahu yang gondrong itu. Suaranya tinggi. Ya. Itu gitu. Iya tahu. Oh namanya candil. Candil. Bisa dimakan. Bukan. Bukan. Gitu. Kebetulan sama Tapi- namanya. Tapi kuning ya katanya. Candil, bubur candil. Candil tuh enak tuh buat buka puasa di. Candil yang bubur atau yang candil doang? Candil doang. Bukan bubur berarti dan Bukan bubur. beda. Candil doang. Ada dia kalau di Bandung tuh dia candil paling ditaburin kelapa gitu dia. Itu aku enak juga suka. banget, enak banget kalau di Bandung tuh. Itu. Ditaburin kelapa doang. Iya. Nanti deh saya bawain. Ya bener ya. Nanti saya bawain ya, saya janji. Oke. Nanti bawain. Dia kayak Cobain. agak-agak manis gitu. Itu enak tuh. Itu enak. Nah, sama kalau di Bandung tuh ada namanya sebelum bulan puasa tuh ada namanya munggahan. Ini padusan, di tempat itu ada padusan. Apa itu? Paduan Padusan suara. tuh bukan. Bukan. Jadi kita ke sungai terus Bener dong paduan suara. enggak maksudnya kita biasa ya kita datang ke apa sungai, kita gini mandi. Bersucinya dengan mandi juga. Jadi Oh. apa kayak bersucinya nggak hanya di pikiran bermaaf-maafan tapi juga secara fisik. Ngebersihin diri. Itu masih ada dan sampai sekarang. Masih. Bahkan mungkin bergeser doang ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kita ke sungai. Aku masih ngalami tuh ke sungai. Terus tiba-tiba kan sebelum H-1 puasa tuh sungai jadi rame tuh. Wah, Terus seru sekali. semuanya mandi di situ. Terus apa tempat-tempat kayak danau-danau jadi rame. Waterboom juga ada kayak nggak ke waterboom. Itu Ya waterboom kayaknya nggak harus momen Ya satu tapi hari maksudnya sebelum. bisa disikapi dengan berbagai Iya. hal. Ta- Iya. Tapi itu H-1 banget atau bisa nyolong kayak H-2, H-3 gitu. Biasanya H-1 sih Jal. Di tempatku ya. Makanya jadi full ngebludak kan di situ kan. jadi Iya rame. makanya terus jadi rame banget biasanya. Oh, Itu pasti yang banyak anak muda yang seneng tuh kayak gitu tuh. kenapa tuh? Karena biasa pulangnya nanti kenalan dari kampung mana. Biasa kan Oh. momen-momen karena itu kan mungkin nggak cuma dari satu kampung, pasti dari betul kampung sebelah. betul. Dari mana? Karena kalau di Kristen tuh biasa kalau Natalan kampung, itu kan datang dari kampung manapun tuh. Betul Pak. Nah, itu pulangnya saling kenalan. Oh, itu siapa namanya gitu biasanya. Kalau di bulan Ramadan ya, kalau buat nyulik nyolong waktu buat kenal sama cewek itu biasanya pas tarawih. Ah iya tuh. Pas tarawih itu Pas biasanya tuh. tarawih tiba-tiba bang, entah kenapa ya. Pas tarawih itu cewek-cewek cakep pada keluar. Itu yang Jadi anjir yang ini tadinya kayaknya gua kita nggak nggak pernah pernah lihat. tahu. Iya betul. Di kampung tuh kayak nggak pernah lihat tuh. Terus tiba-tiba kayak siapa nih? Tiba-tiba gitu. Pada keluar. Biasanya kan lewat pegang mukena gini langsung set Gitu. langsung. Atau kan mukenanya dilipat di atas gini, Heeh. bawa sajadah, jalan.
kelihatan. lewat gitu langsung. Assalamualaikum. Jadi kayak halus. Enggak ada sih kayaknya, kenapa goda-godain cowok ya, enggak ada. Nyolong-nyolong dikit. Aku seneng sih ikut kebersamaannya tuh, seneng yang sahur, yang bukber. Itu momen aduhai lah aku bilangnya gitu loh, yang seru-serunya. Bukber kok pernah panitia, Gal? Ketua pelaksana sering. Sering bikin bukber. Panitia gitu. Sering ya. Apa bukber apa? SMP. Oh iya? SMP ya. Masih ketemu sampai sekarang? Masih. Oh. Masih. Saya kebetulan jadi tokoh di SMP. Anjay. Wih, pede banget ngomong. Keren. Iya, jadi kok biasanya yang koordinir teman-teman? Iya, itu. Ayo kita bikin yuk. Ayo gitu. bikin. Di Bandung? Di Bandung sering tuh. Biar sambil nunjukin, bisa lihat adik-adik kelas yang mana yang bagus. Lintas generasi? Iya. Oh, jadi bukan satu kelas doang Saya gitu kebetulan SMP itu angkatan kedua. Oke. Iya, angkatan kedua. Jadi Angkatan senior. kedua? Angkatan kedua. Apaan SMP angkatan kedua? Baru berdiri kali sekolahnya. Baru SMP-nya? Iya, baru. Saya angkatan kedua. Jadi begitu ada lulusan angkatan pertamanya dikit, cuman 30-an. Apa 20-an, saya lupa. Nah, angkatan keduanya banyak. Jadi ngerasa super power. Tapi jadi bisa bikin satu sekolah ya, maksudnya lintas angkatan. Iya. Jadi kalau misalkan bukber, wah banyak tuh yang bisa diiniin tuh. Pulang-pulang udah dapat nomor WA-nya siapa. Kalau nggak dibikin grup panitia, apalagi kita senior kan, bikin grup panitia, bukber ya, nanti pulang diantar sama abang. Wede. Jadi ajang flexing juga berarti? Kalau flexing, ada beberapa teman-teman. Suka risih itu. Tapi itu sampai sekarang masih ada kayaknya deh, dan aku maksudnya nggak mau seuzon ya, cuman masih ada kalau bukber yang kita lihat tuh, bahkan sempet kayak FYP di TikTok gitu kan, dia bukber tapi pakai ID, misalkan BUMN. Kayak maksudnya kan Kerja ID di kan, Google gitu dia. ya kan itu nggak perlu dipakai kan Iya. pas makan atau pas apa, nggak perlu dipakai kan, tapi masih ada tuh kayaknya yang kayak gitu. Aduh, banyak lagi. Temenku ada bang yang begitu tuh. Dia pakai ID card Pizza Hut gitu. Kita emang bukbernya di tempat dia. Jadi dia juga kayak bentar ya. SOP-nya kalau sama teman sendiri hilang. Sama teman sendiri hilang. Abang kalau misalkan udah beres buka nih, sahur lagi nggak? Biasanya kan habis beres buka. Oh maksudnya beres buka nanti makan lagi nggak? Iya, makan terus biasanya kalau udah kenyang, aduh males tuh sahur tuh. Oh sahurnya tetap apa enggak gitu? Iya. Sahur bukannya wajib? Sahur nggak wajib. Nggak wajib. Tapi direkomendasikan. Iya. Apa sih? Dianjurkan. Karena ya itu tetap harus dijaga bang. Kondisi tubuhnya kan harus tetap fit. Iya. Tapi nggak sahur pun nggak apa-apa, tapi wajib niat. Dan sahur tuh harus diakhirkan. Diakhirkan maksudnya? Dipepetin sama waktunya imsak. Bang. Waktu subuh. Jadi kayak makin mepet makin bagus. Gitu. Oh berarti memang sebaiknya harus bangun ya? Iya. Harus maksudnya tidur dulu, karena sebenarnya udah pagi banget gitu kan? Iya. Udah menjelang. Itu kalau nggak salah adzan sholat subuh ya? Iya. Tandanya ya, closingnya. Ada ininya. Imsaknya. Ada imsaknya sendiri, waktu imsaknya sendiri nggak sih? Imsak tuh. Azan ya? Azan subuh ya? Kan iya sebenarnya kan arahnya azan subuh. Cuman ada, ini setahu saya ya. Iya, ini kita setahu saya kalau iya. diadakan imsak itu supaya kita nggak batal bang. Karena begitu kita dengar azan subuh, kok kita masih ada nelan makanan meskipun sedikit, langsung batal. Sehingga kan hari itu kita kelewat tuh puasanya. Akhirnya adalah imsak yang memberi tambahan waktu supaya kita bisa menyelesaikan dulu, mungkin bisa sikat gigi dulu, supaya nggak ada lagi yang ditelan ke tubuh. Oh gitu. Kayak ada injury time-nya gitulah, supaya ada injury time-nya. Seru ya, berarti momen-momen sahur tuh main timing Asik. tuh seru ya. Seru. Apalagi nih kayaknya nih kita ada video-video sahur nih bang nih. Oh iya. Kocak-kocak di saat sahur. Kita lihat nih. Bangun. Sahur. Jam 3 Bu. Ayo cepat.
Sahur. Ayo. Genjia, Sabura. Sahur. Terinspirasi dari Jepangan. Tapi yang kayak gini boleh. Ya, kan ini membangunkan aja, Bang. Enggak, maksudnya dibecandain. Aku kan mikirnya itu aktivitasnya dilakukan di musola, di masjid. Itu boleh nggak sih? Karena kan aku pernah denger juga gitu loh. Betul. Loh, ini boleh nggak sih sebenarnya gitu? Kayaknya kalau secara tanggapan orang macam-macam ya, Bang. Maksudnya kan ada yang merasa juga bahwa jangan gitulah banguninnya nggak baik gitu. Iya. Tapi kan ini sebenarnya mungkin juga bagian dari kreativitas supaya orang-orang tuh semangat bangunnya. Betul. Kalau aku sih setuju aja karena lucu kan. Cuman berarti ini sebenarnya bukan bagian dari ritual ibadahnya. Bukan. Bukan. Ibadahnya kan aman aja. makan sahurnya. Nggak ada kayak kewajiban atau disunahkan kayak gitu, nggak ada. Nggak ada. Oh, Kalau- aman. Cuman kan karena membangunkan orang untuk sahur itu kan juga dapat pahala. Bang. Pahala. Jadi saya misal bangunin abang nih pas lagi abang tidur terus Misalnya abang mau saya bangunin puasa. puasa. Selama puasanya abang sehari itu bangun gara-gara saya, itu pahalanya ngalir terus ke saya. Gitu. Walaupun aku Kristen. Nggak sahur. Yang Ya. Misalkan aku tapi bangunin kalian nih. Gitu nanti aku gedor-gedor pintu, bangun, sahur. nextnya kita datangin Pak Ustadz deh. Takut salah. Takut salah. Cuman Takut maksudnya kan kita, karena ngebangunin orang sahur itu dapat pahala, jadi mencari kreativitas supaya bisa ngebangunin. Tapi tadi lucu banget. Tadi lucu banget. Aku pikir, Dia sahur. Iya, aku sih cocok kayaknya buat yang bangun-bangunin sahur tuh aku cocok. agak berasap lagi tadi kayaknya apa? Olinya ya belum diganti. Tapi dia kayak sadar kamera. Jadi begitu ada anak kecil samping dia dorong dulu sama dia. Ini legend. Sahur. Tapi kalau diupload di sosmed, orang lihat itu kan posisi udah bangun. Maksudnya kayak, lah udah bangun aku. Masa iya seharian tuh capek atau apa? Apalagi kalau misalkan Dana acting harus teriak, harus ketawa, harus marah, nggak seret, nggak aus gitu. Seingatku aman-aman aja sih. Ya pasti pernah lah ya Bang ya. Ada Nah, rasanya kayak ketika tiba-tiba, aus, gitu. what you will do ketika kau aus? Minta ke Allah nggak sih? Iya, nah apa? Agak ini ya, langsung birokrasinya Langsung direct juga ya, langsung kayak boleh ke staff dulu nggak? Maksudnya kenapa langsung pusatnya? Nah, mungkin bisa jadi tips juga buat Aku orang-orang. apa ya untuk menahan ya? Akhirnya mengalihkan perhatian kayaknya deh Bang. Oh. Mungkin diawali paling basic sih nelan ludah dulu kan. Nggak boleh dong. Boleh. Nggak apa-apa. Lu udah nggak Boleh. apa-apa. Lu udah nggak Boleh. apa-apa. Lu udah nggak apa-apa. Boleh. Karena dia dari dalam mulut. Dari dalam diri. Yang nggak Bukan boleh itu dari kan luar. memasukkan yang dari luar ke dalam. Makanya suntik juga macam-macam nih ya anunya ya, dalilnya ya. Tapi ada yang bilang nggak boleh. Karena kan memasukkan dari luar ke dalam. Berhubungan. Oh ya, aku paham tuh. Cuman Berhubungan intim nggak boleh suami istri. memasukkan ilmu ke dalam Boleh. diri sendiri boleh. Ilmu boleh, Anies boleh, Jokowi boleh. Ada tuh yang di Arab-Arab ya. Berapa? Aku tadi langsung berpikir, wah ini arahnya kemana nih? Ada jualan-jualan kalau di Ada Arab ya. biasanya ada Iya, jualan-jualan iya. gitu. Itu zaman-zaman waktu lagi panas-panasnya tuh. Iya, biasanya kalau lagi umroh lagi apa gitu ya, biasanya ada gitu. Tapi emang di sana tuh penjual-penjualnya bisa bahasa Indonesia. Ada juga yang orang Indonesianya juga memang merantau ke sana juga di sana ada. Ya. Kok lebih tahu ya abang ya? Aku kan temenku kayak kalian semua. Balik yang tadi Ah, ya, Kok apa? Buat- kalau saya buat biasanya biar bisa kuat gimana? berpikirnya, saya biasa pikiran saya karena saya mikirnya ini mah 1 tahun cuman sebulan doang, 1 tahun itu cuma sekali. Apalagi Momentum Bang. Iya, apalagi semua yang kita lakuin di bulan puasa itu berkali lipat pahalanya. Tuh. Kalau kondisinya lagi puasa. Kayak misal kita lagi puasa terus kita kerja, jatuhnya kan jihad. Pahalanya juga dikali lipat. Misal kita kuat-kuatin puasa
terus posisinya godaannya banyak lagi kerja, tapi itu hitungannya jihad. Kalau misalkan nanti ada apa-apa sampai kita sakit, pahalanya beda lagi tuh. Jadi ini momentum untuk dapetin combo-combo pahalanya. Iya, Itu yang kombo-kombonya jadi bener. mindset lah Iya. ya Jal ya, supaya kita termotivasi untuk beribadah lebih banyak lah. Gitu. Ini sebenarnya juga sambil ngingetin diri sendiri sih Bang. Jadi masih sih, Sebenarnya itu jawaban yang formal di kamera ya. Aslinya mah saya jarang. Iya. Jadi Kalau begini loh Bang Genda. Kalau Ini kayaknya aku dibikin tertarik nih sama mereka berdua nih dari tadi. Salaman dulu, Bang. Gitu. Oh, kalau salaman gampang. Nah. Asyhadu. Aku sering loh. Dapat tapi Kok tadi bilang katanya cara promosinya nggak gitu. Oh iya. Sekarang Iya. dilakuin. Oh iya. Itu obrolan kita di belakang. tapi di belakang tadi kita udah ngobrolin soal ini ya, cara-cara mengajak. Iya. Mereka kayaknya ada rencana mengajak aku gitu. Karena pahalanya kau dapat ya. Saya kalau dapat. kau berhasil mengajak aku. Iya. Itu ada dalilnya. Iya, jaminannya udah surga tuh. Iya. Jaminannya udah surga tuh. Aku butuh tawaran sih. Kira-kira tawarannya apa nih? Menarik nggak? Saya kasih tawaran. Abang kalau masuk Islam, abang udah pasti surga. Tawaran tuh. Wah, itu adalah yang terbaik lagi. Duh, Ini udah bisa ada ditolak. susah. Kalau aku mah ya keyakinan abang lah gimana. lebih nggak ya udah lah ya pasrah. Oh. Tapi bener gak sih kalau kayak gitu? Saya takut salah. Bener gak Tapi takut dalam salah? Islam kan memang Iya, di diajarkannya dalam, begitu. aku juga tahu. Di agama lain juga pasti kan ada kalau misalnya apa Ada, tapi yang aku tahu Islam itu kalaupun kayak begini ya biasa karena udah teman deket kan. Iya, ya ini kan bercanda-bercandanya Iya, karena udah bercanda- kena. bercandaan. Ada teman Kalau orang random juga nggak digituin kan Jahal. Iya. Oh, saya pernah. Cenderung pernah digituin. Saya pernah Bukan digituin. gituin orang. Padahal ternyata dia muslim. Iya, saya tadi naik Gojek pas jalan ke sini. Saya tadi habis sholat Jumat. Hah? Sholat Jumat? Iya, saya sholat Jumat. Langsung kenapa? Masnya muslim. Malah kaget. Iya, malah kaget. Ini kita ngobrol-ngobrol soal Ramadan. Kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak kompetisi selepet sarung. Wah. Oh, kalau ini Oh ya iya, aku. identik banget tuh sama bulan puasa tuh. Biasanya tuh. Selama dengan persarungan ya aku udah pasti ahlinya. Saya dulu. Kau nanti dulu. Gini kan? ini kita. Tentang. Tuh kena kulit tekopek tuh langsung tuh. Nih aku nih. Nah, Belum siap. belum sih ya. Mari kita kenalan